Baik, kita akan sama-sama pada saat ini akan kembali untuk belajar kebenaran firman Tuhan di Injil Markus. Kita buka di Injil Markus. Injil Markus pasal yang keempat. Injil Markus pasal yang keempat ayat yang ke-35 sampai dengan 41. Injil Markus pasal yang keempat ayat yang ke-35 sampai 41. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Jadi firman Tuhan yang saya coba bagikan pada saat ini tentang masalah dan ketakutan. Jadi kadang kalau kita melihat kondisi yang kita alami saat-saat ini ya Bapak Ibu Saudara, apalagi pandemi yang info terakhir yang kita bisa sama-sama lihat bahwa semakin hari semakin meningkat, dan rencana Senin depan Makassar akan PSBB kembali. Dan saya rasa itu adalah sebuah masalah, bukan masalah kita saja sebagai orang-orang percaya, tapi itu juga menjadi masalah juga sebagai orang-orang yang ada di, baik yang ada di kota ini, bahkan ada yang ada di bangsa ini ya, bahkan di bangsa-bangsa lain. Kita tahu bahwa PSBB ini sangat mengurangi aktivitas kita ya, sebagai baik dari pekerja, baik dari mahasiswa yang pendidikan, karena ruang gerak kita terbatas Bapak Saudara. Bahkan di kantor istri saya juga akan banyak orang-orang yang akan kembali dirumahkan. Jadi itu sebuah masalah yang begitu begitu menakutkan bagi mereka, apalagi kalau mereka adalah tulang punggung keluarga. Kasihan, mereka hanya mencari nafkah dengan pekerjaan tersebut. Jadi itu merupakan sebuah masalah. Jadi poin saya di sini bahwa masalah itu tidak memandang latar belakang ya. Masalah itu akan kita alami selama kita ada di muka bumi ini, selama kita masih hidup di dunia ini. Kita tidak akan pernah terlepas yang namanya masalah. Kita tidak akan pernah terlepas yang namanya pergumulan ya. Jadi kalau kita melihat kisah yang kita baru baca tadi bersama-sama, ini adalah sebuah kisah, sebenarnya kisah klasik ya, istilahnya kisah klasik, karena saya percaya bahwa kita semua sudah pernah membaca atau sering pernah mengkhotbahkan atau sering mendengarkan perikop ini, kisah ini tentang angin ribut diredakan. Jadi, tapi kita akan belajar ada hal-hal yang penting ketika saya merenungkan perikop ini. Ada hal-hal yang penting yang saya bisa catat, yang saya bisa bagikan pada saat ini, di mana ada makna-makna rohani yang bisa memberikan kita kekuatan, memberikan kita pengharapan di tengah-tengah situasi, kondisi, masalah-masalah yang sedang terjadi di tengah-tengah kita saat ini. Jadi kalau kita melihat perikop ini ya Bapak Saudara, bahwa kisah ini sebenarnya terjadi setelah Yesus mengajar di Galilea dan mengajak murid-muridnya itu menyeberang, melewati danau Galilea menuju ke Gerasa. Kalau kita melihat di pasal 5 itu, di situ Yesus mengusir roh jahat dan orang Gerasa. Jadi banyak penafsir yang mengatakan bahwa
Yesus mengajak murid-muridnya menyeberang ini agar Yesus mempunyai waktu yang baik untuk beristirahat di atas perahu. Makanya dicatat bahwa Yesus di situ tertidur di atas perahu seperti itu. Jadi banyak penafsir yang mengatakan seperti itu. Jadi kita akan melihat ada hal-hal yang kita bisa pelajari sama-sama ya Bapak Saudara mengenai kisah ini. Jadi hal yang pertama itu yang kita bisa belajar yang saya catat di sini adalah di ayat yang ke-35 itu yang mengatakan, ada kalimat yang mengatakan bahwa marilah kita bertolak ke seberang. Jadi saya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan atau Allah yang Maha Tahu. Jadi Dia adalah Allah yang tahu setiap apapun yang menjadi pergumulan, apapun yang menjadi situasi masalah yang kita hadapi. Nah, kadang Ia mengizinkan masalah tersebut terjadi untuk menguji iman kita. Jadi seperti murid-murid di sini, Yesus mengajak mereka untuk bertolak ke seberang. Apa artinya Bapak Saudara? Jadi Yesus ingin membawa murid-murid ini untuk mengalami pengalaman yang baru bersama Dia. Jadi Yesus ingin mengajak murid-muridnya untuk mengenal Dia dari sisi yang berbeda. Jadi selama ini kan murid-muridnya, kalau kita melihat di pasal-pasal sebelumnya, bahwa murid-murid ini sudah melihat Yesus banyak melakukan mujizat. Orang sakit disembuhkan, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Jadi dari titik ini Yesus ingin mengajak murid-muridnya ini untuk menyeberang, karena ada sesuatu yang Dia ingin nyatakan, ada sesuatu yang ingin Dia tunjukkan untuk murid-muridnya, ada sesuatu yang ingin murid-muridnya ingin supaya murid-murid ini tahu bahwa oh ternyata Yesus bisa seperti ini ternyata. Karena kalau kita melihat tadi di ayat 41, mereka sangat takut sampai Dia berkata, siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Artinya bahwa ini adalah mujizat yang pertama kali murid-muridnya lihat selain Yesus menyembuhkan orang-orang sakit seperti itu. Makanya di ayat 41 dia takut, maka dia heran, murid-murid merasa heran. Nah, sama seperti kita ya Bapak Ibu Saudara, bahwa kadang dalam kehidupan kita ini sebagai orang-orang yang percaya, kadang dalam tanda kutip, kadang Yesus mengajak kita untuk bertolak ke seberang. Artinya bahwa supaya kita bisa melihat Yesus dari sisi yang berbeda. Mungkin pengalaman Bapak Ibu Saudara ini kan mungkin banyak. Saya percaya bahwa ketika kita mengiring Tuhan Yesus ya, menjalani kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara ini sudah mempunyai pengalaman yang unik bersama dengan Tuhan. Entahkah ada yang disembuhkan dari sakit, ada yang ditolong mungkin dalam soal ekonomi keuangan, mungkin ada yang menemukan jalan buntu, tapi Tuhan membuka jalan. Ya seperti itu. Jadi ada hal-hal yang melalui masalah-masalah yang kita alami, melalui masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, ada sesuatu hal yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita. Karena saya percaya bahwa kehidupan kekristenan kita ini tidak sekedar hanya pengalaman, satu pengalaman saja Bapak Saudara. Jadi setiap hari kita akan terus mengalami Tuhan Yesus. Karena saya percaya bahwa tujuan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya tidak hanya menjadi serupa dengan Dia, tapi kita senantiasa bisa mengenal Dia lebih lagi. Karena itu yang menjadi hakikat, itu yang menjadi inti, bahwa Tuhan ingin kita menjadi anak-anak yang mengenal siapa Tuhannya. Seperti saya mempunyai anak ya, dari dari kecil hingga besar, dan sekarang anak saya sudah kelas 6 SD, dan sebentar lagi akan masuk SMP. Dan itu selama dia bertumbuh, dia semakin hari mengenal siapa saya sebagai orang tuanya, lewat setiap pergumulan, lewat setiap masalah-masalah, setiap apa yang saya jalani bersama-sama dengan anak saya. Semakin hari anak saya semakin mengenal siapa saya sebagai bapaknya, sebagai orang tuanya. Begitu pula dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, bahwa melalui masalah-masalah, melalui pergumulan-pergumulan yang kita hadapi, Tuhan ingin kita lebih lagi mengenal Dia. Karena tujuan Tuhan
tidak hanya kita menjadi serupa dengan Kristus, tapi Dia mau kita juga semakin hari semakin mengenal Dia sebagai Bapa yang baik. Jadi melalui masalah-masalah, melalui pergumulan-pergumulan, kita bisa tahu bahwa oh ternyata Tuhan saya yang saya sembah ternyata Dia adalah Tuhan yang baik. Contohnya, oh ternyata Tuhan yang saya sembah itu adalah Tuhan yang penyembuh, contohnya seperti itu. Jadi itulah tujuan utama mengenai melalui masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Jadi itu hal yang kedua itu hal yang pertama yang kita bisa pelajari. Hal yang berikutnya, hal yang kedua di ayat yang ke-37. Ayat yang ke-37 itu ada kalimat mengatakan bahwa lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Jadi ternyata kalau saya lihat di artikel yang saya baca, ternyata Danau Galilea ini danau yang dikelilingi oleh bukit-bukit, dikelilingi oleh gunung-gunung, dan ternyata di danau itu memang sering terjadi yang namanya taufan, sering yang terjadi yang namanya badai, Bapak Ibu Saudara. Jadi sama halnya dengan kehidupan kita ya, bahwa masalah juga itu kadang biasa terjadi dalam kehidupan kita. Jadi masalah itu selama kita masih hidup, seperti yang di awal saya katakan, bahwa kita akan terus bertemu dengan yang namanya masalah. Jadi ombak menyembur masuk ke dalam perahu itu artinya kadang tanpa disangka masalah terjadi dalam kehidupan kita. Jadi mungkin Bapak Ibu pernah mengalami yang namanya tiba-tiba tanpa ada angin, tanpa ada tanda-tanda, tiba-tiba terjadi sebuah masalah menimpa dalam kehidupan kita. Kalau saya bisa gambarkan, ombak ini seperti masalah dan perahu ini seperti kehidupan kita ya sebagai orang-orang percaya. Jadi kita sering mengalami yang namanya masalah. Jadi pertanyaannya bukan seberapa besar ombak atau masalah menerpa kita, tetapi siapa yang ada di atas perahu kehidupan kita, siapa yang ada di dalam perahu kehidupan kita. Jadi bukan masalah yang istilahnya yang penting bukan apa yang kita akan hadapi ke depan, Bapak Saudara. Tapi yang paling terpenting itu adalah dengan siapa kita berjalan. Kalau kita melihat menjalani tahun 2021 ini ya, kita tidak tahu akan terjadi apa situasi ke depan nantinya, terutama dengan pandemi COVID ini yang kita hadapi bersama-sama ya, semakin hari semakin meningkat dan semakin hari semakin mengkhawatirkan. Tapi itu tidak penting Bapak Ibu Saudara. Tapi yang penting adalah dengan siapa kita berjalan, dengan siapa kita menjalani kehidupan kita setiap hari, dengan siapa pribadi, siapa yang ada di dalam perahu kehidupan kita. Ya seperti itu. Jadi itu yang paling penting. Jadi mau masalahnya besar apapun, segede apapun, itu tidak penting. Tapi fokus kita, iman kita, itu ya bahwa siapa yang berjalan bersama-sama dengan kita. Jadi itu hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang kita bisa sama-sama pelajari bahwa masalah itu memang hal yang biasa, hal yang normal terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Tapi itu tidak penting. Yang penting adalah dengan siapa kita berjalan, itu yang lebih penting. Fokus kita hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan hal yang ketiga di ayat yang ke 39 di sini dikatakan ayat 38, maaf. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Ya, kalimat pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Jadi makna rohaninya ini kita bisa berbicara tentang dalam tanda kutip, apakah Yesus juga tidur di dalam perahu kehidupan kita ya Bapak Ibu Saudara. Jadi saya merenungi
ayat ini bahwa saya melihat bahwa Yesus ini seorang pribadi yang luar biasa ya. Bayangkan ya, Yesus itu bisa tidur di tengah-tengah badai tersebut. Yesus bisa tidur di tengah-tengah badai yang Alkitab mencatat bahwa badai itu, tofan itu sangat dahsyat, tofan yang sangat dahsyat, dan Yesus masih bisa tertidur. Apakah dia sengaja tertidur ataukah memang dia tidur pulas? Alkitab tidak mencatat, tapi dikatakan bahwa Yesus tertidur seperti itu. Jadi saya bisa merenungkan seorang pribadi yang istilahnya bahwa dia adalah pribadi yang tenang di tengah badai, Bapak Saudara. Jadi ini yang Tuhan mau dalam kita sebagai orang-orang percaya di tengah-tengah badai kondisi COVID, pandemi yang semakin hari dalam tanda kutip seperti tofan yang mengamuk. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita untuk kita tetap tenang, tidur di dalam badai, tidur di dalam badai. Jadi saya bisa renungkan bahwa Yesus ini adalah seorang yang full of peace, maksudnya seorang yang penuh dan damai sejahtera. Saya percaya bahwa Yesus memiliki damai sejahtera yang luar biasa. Ini tidak, itu hasil hubungannya dia dengan Bapa. Kalau kita melihat di Injil, di ayat-ayat sebelumnya, sebelum dia mulai pelayanan, Yesus sering itu mengasingkan diri dari murid-murid yang datang bersebut dengan Bapaknya. Jadi saya percaya bahwa damai sejahtera yang dimiliki oleh Yesus ini hasil dari persekutuan intimnya dengan Bapaknya. Jadi begitu pula kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, bahwa kalau kita ingin memiliki damai sejahtera yang seperti Yesus miliki, kita harus mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita harus mempunyai hubungan yang intim dengan Bapa. Artinya bahwa jangan biarkan itu Yesus tidur dalam tanda kutip di dalam kehidupan kita. Murid-murid tidak sadar. Kalau kita lihat kisah ini, murid-murid itu nanti setelah hampir tenggelam baru dia menemukan Yesus. Dia tidak sadar bahwa Yesus ada di dalam perahunya. Jadi kadang kita seperti itu ya Bapak Saudara. Karena kalau kita mendapatkan masalah, baik itu masalah kecil maupun masalah besar, kita kadang lebih dulu mengandalkan kekuatan kita, lebih dulu mengandalkan pengalaman kita, kehebatan kita. Nanti setelah mentok baru datang kepada Yesus. Tidak salah, tapi Tuhan inginkan Yesus yang menjadi prioritas utama. Tuhan inginkan bahwa jangan biarkan dia itu dalam tanda kutip tidur di dalam perahu kehidupan kita. Melalui doa yang kita bangun setiap hari, melalui pujian penyembahan yang kita lakukan, kita ajak Yesus berkomunikasi, kita ajak Yesus ngobrol dalam kehidupan kita. Dan ini juga yang menjadi pergumulan saya secara pribadi, yang menjadi komitmen saya di awal tahun baru kemarin itu, bahwa memang di awal tahun kemarin saya mempunyai saat teduh yang masih, istilahnya masih bolong-bolong lah, masih bolong-bolong. Yang waktu selama di masa juga kadang kita kalau ngomong pagi, Pak Gembala kan, Pak Gembala samping saya, Pak Gembala ngopi, Pak Kevin, bangun nih, jam 6 jam 6. Tapi ya namanya daging roh menurut tapi daging lemah. Jadi ini yang menjadi pergumulan saya. Jadi yang menjadi komitmen saya ya, sepanjang tahun ini saya berusaha dengan pertolongan Tuhan, saya akan biasakan untuk bangun pagi, untuk bersaat teduh, untuk membangun hubungan, membaca Alkitab, berdoa, memuji, menyembah. Karena tidak ada jalan lain ya Bapak Ibu Saudara, hanya jalan ini. Kalau kita ingin memiliki damai sejahtera, kalau kita ingin memiliki suatu tema yang mengatakan tenang di tengah-tengah badai, ini harus kita lakukan. Kita harus mempunyai waktu khusus, waktu pribadi dengan Tuhan. Seperti Yesus mempunyai waktu khusus dengan Bapaknya. Yesus mempunyai waktu-waktu yang intim dengan Bapaknya, sehingga dia memiliki damai sejahtera yang luar biasa. Walaupun badai tofan yang dahsyat menerpa, dia tertidur di dalam perahu. Artinya bahwa dia tenang, dia tidak panik, dia tidak orang bilang
seberautan seperti itu, tapi dia tenang. Jadi ini hal yang ketiga yang kita bisa pelajari ya saudara dari kisah dari perikop yang kita bahas ini, bahwa untuk kita bisa tenang di tengah-tengah badai, terlebih tengah-tengah badai COVID, pandemi yang sangat mengkhawatirkan ini, kita harus mempunyai keintiman dengan Tuhan. Tidak ada jalan lain. Kita harus mempunyai damai sejahtera yang luar biasa yang seperti dimiliki Yesus, sehingga apapun yang terjadi, firman Tuhan berkata di Mazmur 91, 1000 bisa dapat di sebelah kiri, 10.000 sebelah kanan, tapi itu tidak akan menimpa kita. Amin. Itu yang kita pegang, sehingga kita berjalan di tengah-tengah kondisi apapun, dunia semakin harus mengkhawatirkan, tapi ketika hidup kita tetap intim dengan Tuhan, saya percaya bahwa kita akan aman di dalam tangan Tuhan. Amin. Itu hal yang ketiga. Hal yang keempat yang kita bisa pelajari di ayat ke-38, masih tetap di ayat 38c. Di situ murid-muridnya membangunkan Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Saya berpikir, kok lancang sekali murid-murid mengatakan guru tidak peduli kalau kita binasa. Jadi selama perjalanan mereka bersama dengan Yesus di waktu-waktu kemarin, apakah Yesus tidak peduli dengan dia? Bagaimana Yesus memberi makan murid-muridnya, bahkan memberikan makan 5.000 orang bahkan lebih, membuat mujizat, membuat perbuatan yang ajaib. Jadi apa yang menjadi makna rohani dari hal ini ya Bapak Ibu Saudara? Bahwa murid-murid ini mencurigai Yesus, bahwa Yesus tidak peduli dengan kehidupan mereka. Jadi kadang kita juga seperti ini ya Bapak Ibu Saudara, ketika kita menghadapi masalah, kita mencurigai Tuhan. Masalah berat sekali ini, kayaknya Tuhan tidak sayang sama saya lagi, kayaknya Tuhan ini tidak peduli sama saya. Jadi hal ini membuat, jadi kadang ketika kita menghadapi masalah, bukannya kita berserah diri kepada Tuhan, bukannya kita tetap percaya kepada Tuhan, tapi kita kadang masih menggerutu, bahkan kita masih mencurigai Tuhan, bahwa Tuhan tidak peduli, Tuhan tidak sayang. Jadi ini yang saya bisa bahasakan, bahwa kita kadang mengasihani diri kita sendiri. Kita mengasihani diri sendiri. Firman Tuhan berkata bahwa roh yang ada di dalammu itu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Jadi kenapa kita harus takut? Jadi kadang kenapa kita dapat masalah, kita masih mengasihani diri sendiri, tapi kita harus mempunyai doa, Tuhan kuatkan saya menghadapinya. Jadi karena saya percaya bahwa Tuhan tidak ingin kita menjadi lemah dan mengasihani diri sendiri, tapi Tuhan ingin kita bangkit dan maju menghadapi segala persoalan kita. Itu hal yang keempat yang kita bisa pelajari, bahwa ketika kita menghadapi suatu masalah, Tuhan tidak ingin kita mengasihani diri sendiri. Tuhan tidak ingin kita mencurigai dalam tanda kutip bahwa Tuhan tidak sayang, Tuhan tidak peduli bagi kita. Itu hal yang keempat. Hal yang kelima yang kita bisa pelajari di perikop ini, di kisah ini, di ayat yang ke-39, ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu jadi teduh sekali. Kalau kita melihat di Injil ya, kalau kisah seputaran laut atau mengenai pantai itu hanya ada 2 kisah kalau saya tidak salah, yaitu di mana kisah satunya ini kisah di mana Yesus menghardik angin atau badai, dan yang kedua di mana Yesus itu berjalan di atas air. Dari saudara, di mana Petrus itu melangkah keluar dari perahu untuk berjalan di atas air. Jadi apa artinya yang bisa dibawa? Karena dalam kehidupan ini ada saat di mana Tuhan izinkan kita berjalan bersama dengan masalah. Tuhan izinkan kita ini menghadapi sebuah masalah dengan tujuan bahwa untuk menguatkan iman kita, menguatkan hati kita, memberikan kita sebuah pencerahan bahwa ada sesuatu yang harus kita rubah di dalam hati, dalam kehidupan kita. Tapi ada saat juga di mana Tuhan menghardik badai, diam, tenanglah. Ini juga bisa berarti profetik,
dalam kehidupan kita, bahwa kadang juga Tuhan menghardik setiap masalah, Tuhan menghardik setiap pergumulan yang kita hadapi dan berkata, diam dan tenanglah. Dan kita sama-sama berdoa soal kondisi virus COVID ini ya Bapak Saudara. Kalau memang Tuhan, kehendak Tuhan untuk kita bisa melewati bersama-sama, saya percaya bahwa Tuhan akan memberi kita kekuatan, Tuhan akan melindungi kita. Tapi kita juga berdoa, kita juga berharap bahwa Tuhan juga bisa menghardik pandemi, Tuhan bisa menghardik COVID ini sehingga semuanya bisa berjalan seperti sedia kala lagi. Jadi itu yang menjadi kerinduan kita, itu menjadi doa-doa kita. Tapi kita harus menunjukkan bahwa kita harus belajar untuk tetap berserah kepada Tuhan, tetap percaya bahwa Tuhan yang berkuasa terhadap segala sesuatu, bahkan alam pun tunduk pada Dia. Jadi apapun masalah yang terjadi, ya kita harus tahu bahwa Yesus itu lebih berkuasa dan Dia lebih besar dari masalah Anda dan saya. Oleh sebab itu kita harus bangkit, seperti dikatakan bahwa Dia bangkit, Ia pun bangun. Artinya bahwa kita bangkit, kita bangun. Karena firman Tuhan berkata bahwa ketika Allah di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Amin. Jadi kita harus bangkit, kita harus bangun menghadapi masalah. Kalau memang Tuhan izinkan masalah ini berjalan bersama-sama dengan kita, saya percaya bahwa Tuhan akan menjaga, melindungi. Dan ada kalanya kalau Tuhan kita bangkit, kita doa, dan kita percaya juga Tuhan sanggup menghardik badai masalah dan mengatakan diam, tenanglah. Itu doa kita. Itu hal yang kelima kita bisa belajar. Hal yang terakhir, hal yang keenam yang kita bisa belajar dari kisah ini, di ayat yang 40 dikatakan di situ bahwa lalu Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Jadi mungkin pertanyaan ini juga bisa ditujukan kepada kita semua ya, Bapak Ibu Saudara dan saya, bahwa mengapa kita takut? Mengapa kita tidak percaya? Jadi kalau kita konteks sekarang yang kita bisa lihat soal pandemi COVID yang semakin hari semakin mengkhawatirkan, pertanyaan Yesus kepada murid-muridnya ini juga bisa menjadi pertanyaan buat kita semua di sini, bahwa mengapa kamu harus takut? Mengapa kamu tidak percaya? Jadi saya bisa belajar bahwa ternyata takut itu adalah saudara sepupunya tidak percaya, ya. Makanya kalau kita takut, pasti kita tidak percaya. Sebaliknya begitu. Kalau kita tidak percaya, pasti kita takut. Jadi sebenarnya kalau lawan takut itu bukan berani, tapi lawan takut itu adalah percaya. Dia percaya. Jadi ini yang Tuhan inginkan. Ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, orang-orang yang sudah ditebus, orang-orang yang sudah dikasihi oleh Tuhan. Untuk kita tidak harus takut, tapi kita harus tetap percaya apapun masalah, apapun situasi yang kita hadapi saat ini dalam konteks pandemi COVID ini ya. Tuhan bertanya kepada kita, mengapa kita takut? Mengapa kamu harus takut? Mengapa kamu tidak percaya? Kita harus tetap percaya, kita harus tetap tidak takut. Kalau kita melihat, kalau kata jangan takut ini, kalau kita bisa buka di aplikasi Alkitab kita, yang saya catat di sini ada 124 kali kata jangan takut di dalam Alkitab. Artinya bahwa Tuhan ingin kita tidak takut, walaupun ketakutan itu adalah hal yang normal, adalah hal yang biasa secara manusia kita alami. Tapi Tuhan tidak ingin ada ketakutan di dalam kehidupan kita. Makanya jangan takut ini sering sekali digemahkan, sangat banyak dicatat di dalam Alkitab. Kalau saya catat sini ada kurang lebih 124 kali. Artinya Tuhan ingin kita tidak takut, Tuhan ingin kita tetap percaya, Tuhan ingin kita tetap berserah, mengandalkan Dia sepenuhnya. Seperti itu. Jadi ayat yang terakhir kita bisa dibuka di Yesaya 41. Yesaya 41 ayat 13. Yesaya 41 ayat
Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan ini yang menjadi landasan kita ya, menjadi rema buat kita semua, Bapak Saudara, buat saya secara pribadi, untuk kita menjalani tahun yang kata dunia bahwa semakin hari semakin mengkhawatirkan. Tapi saya percaya bahwa ketika kita berjalan dengan Tuhan, sebab Tuhan jelas mengatakan bahwa Tuhan yang memegang tangan kanan kita, dan Tuhan berkata bahwa janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Kita percaya bahwa sepanjang tahun ini kita akan banyak melihat pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Tapi yang penting kita tetap percaya dan kita tetap yakin dan berserah bahwa Tuhan yang menjadi pembela bagi kita. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang saya bisa bagikan pada saat ini. Saudara Bapak Ibu, sebelum kita berdoa untuk mengaminkan firman Tuhan yang sangat sederhana ini, saya rindu kita semua akan suatu pujian yang mengatakan, lingkupiku dengan sayapmu.
hari semakin mengenal siapa Tuhan yang kami sembah. Kami tahu ya Tuhan, melewati setiap masalah pergumulan kadang Tuhan izinkan untuk menegur, mengoreksi, untuk membawa kami, untuk kami semakin mengenal pribadi Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami mengucap syukur untuk firman-Mu Tuhan yang sangat sederhana yang kami boleh sama-sama dengar, belajar pada saat ini Tuhan. Untuk kami senantiasa tidak takut dan tetap percaya bahwa Kaulah Allah kami yang tidak pernah berubah dahulu, hari ini sampai selama-lamanya. Ketika Tuhan menolong kami di tahun-tahun yang kemarin, kami percaya sudah sungguh Tuhan akan terus menolong kami di tahun ini. Melewati tahun ini kami tidak tahu Tuhan ke depan akan seperti apa, tapi Engkau Allah yang maha tahu. Engkau tahu Tuhan dalam kekekalan-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau berikan kami kekuatan untuk kami tetap berserah dan percaya hanya kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Ajar kami Tuhan, untuk kami terus membangun hubungan kami lebih intim lagi dengan Tuhan. Menjadi komitmen kami Tuhan di tahun yang baru ini Tuhan, untuk kami mau semakin melekat dengan Tuhan. Untuk kami semakin hari semakin kami mau Tuhan untuk membangun hubungan kami, mempunyai waktu yang khusus untuk kami berdoa, membaca firman, memuji dan menyembah Tuhan. Sehingga biarlah damai sejahtera yang Engkau miliki itu Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kami. Sehingga Tuhan sungguh di tengah-tengah badai, situasi apapun yang menerpa kehidupan kami, terutama Tuhan di tengah-tengah kota bangsa kami ya Tuhan, kami tetap tenang berjalan bersama dengan Tuhan. Karena kami yakin bahwa Tuhan yang menjadi penolong, Tuhan yang melindungi setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang sederhana kami boleh sama-sama dengar. Biar mematrai firman-Mu ini Tuhan menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Engkau tolong kami, mampukan kami untuk jadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam setiap langkah kehidupan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.